Polda Bali terus menyelidiki kasus penggelapan kendaraan mewah milik artis Jessica Iskandar atau yang akrab disapa Jedar. Polisi berencana akan memanggil paksa pihak terlapor Christopher Stefanus Budianto lantaran telah 2 kali mangkir dalam pemanggilan. Sementara itu, usai memenuhi panggilan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Jedar memastikan tidak pernah menjual atau menggadaikan kendaraan miliknya ke pihak lain. Bahwa mobil Toyota Alphard B73 Dar adalah benar milik saya. Semoga masalah ini bisa cepat terselesaikan dan terlapor bisa segera secepat mungkin bisa dipanggil dengan ketentuan hukum. Penyelidikan dulu, nanti setelah itu dilakukan gelar, apakah bisa lanjut atau tidak nanti akan Krim yang akan tindak lanjut. Sementara masih proses ya, masih dilakukan proses. Kasus penggelapan mobil mewah ini berawal saat Jessica Iskandar menyewakan sejumlah mobil mewahnya kepada terlapor Christopher Stefanus Budianto untuk disewakan kembali. Namun terlapor tidak pernah memberikan uang hasil sewa kendaraan. Bahkan diketahui mobil-mobil tersebut telah dibeli oleh orang lain yang kini juga kasusnya telah dilaporkan ke polisi. Pemuda asal Madiun yang diduga membantu hacker Bjorka mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Ia mengaku menjual kanal Telegram pribadi kepada admin Bjorka seharga $100 Amerika Serikat. Muhammad Agung Hidayatullah, pemuda asal Madiun, Jawa Timur yang menjadi tersangka kasus Bjorka, meminta maaf. Pemuda 21 tahun ini mengaku telah menjual kanal Telegram pribadi kepada admin Bjorka seharga $100 Amerika Serikat atau sekitar Rp1.400.000. Usai berstatus tersangka, Agung tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Iya, kan soalnya kan saya memang nggak bocorin data itu, cuma kayak ngasih sarana buat hackernya gitu. Sarananya apa? Lewat channel Telegram itu. Oh, yang buat itu bener jenengan? Iya, saya yang buat. Saya jual ke dia. Harga $100 itu. Terus dia bisa ngepost itu. Saya juga masih di situ sudah. Masih ada di situ? Iya, masih ada di channel itu, belum keluar. Nunggu 7 hari kan, transfer kepemilikan channel kan nunggu 7 hari dulu. Saya belum ada syarat yang belum saya penuhi gitu. Ya menyesal sekali. Merasa bersalah enggak, Mas? Merasa bersalah. Terus himbauannya apa, Mas? Kepada anak-anak muda atau yang lain-lain? Ya buat anak-anak muda dan yang di bawah saya, hati-hati aja kalau main medsos ya, itu bahaya banget. Telegram aja bisa kayak gitu. Sebelumnya Polri menetapkan Agung sebagai tersangka karena diduga ikut membantu Bjorka membobol data yang tersebar di internet. Mengamankan ya tersangka inisial MAH. Ya. Adapun peran tersangka merupakan bagian dari kelompok Bjorka yang berperan sebagai penyedia channel Telegram dengan nama channel Bjorkanism. Ya. Selanjutnya channel Telegram tersebut digunakan untuk mengupload informasi yang berada pada Bridget 2. Tersangka pernah melakukan posting di channel @Bjorkanism sebanyak 3 kali, yaitu tanggal 8 September 2022, dalam tanda petik, Stop Being Idiot. Kemudian tanggal 9 September 2022, dalam tanda petik, The next leaks will come from the President of Indonesia. Dan tanggal 10 September 2022, dalam tanda petik, to support people who are struggling by holding demonstrations in Indonesia regarding the price fuel oil. I will publish my Pertamina database soon. Sebelumnya Agung ditangkap polisi di tempat kerjanya di sebuah toko es waralaba Kamis kemarin. Awalnya Agung diperiksa sebagai saksi, kemudian usai berstatus tersangka, Agung dipulangkan ke rumahnya Jumat pagi. Orang tua Agung mengaku kaget atas penangkapan anaknya. Menurut mereka, anaknya yang lulusan SMA bahkan tak memiliki komputer dan hanya berprofesi sebagai penjual es.
Sementara pemerintah yang resah dengan ulah Bjorka langsung membentuk tim khusus untuk memburu hacker tersebut. Bjorka pun mengomentari pembentukan tim itu dan meminta menghubunginya jika pemerintah kesulitan. Ulah hacker Bjorka dalam sepekan menjadi sorotan. Bjorka diduga telah melakukan peretasan terhadap sejumlah data BUMN, instansi pemerintah hingga pejabat publik. Pemerintah yang mulai resah dengan ulah Bjorka ini membentuk tim khusus yang terdiri dari Kementerian Kominfo, Polri, BSSN, dan BIN. Setelah dibentuk pada 13 September, tim khusus ini langsung bekerja. 2 pemuda di Cirebon, Jawa Barat dan di Madiun diamankan polisi. Remaja yang diamankan di Cirebon, Jawa Barat bernama Said Fikriansyah. Said dituduh sebagai Bjorka oleh akun Instagram @faultycyberv2, namun Said membantah keras tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa ia bukanlah seorang hacker. Sementara remaja di Madiun Muhammad Agung Hidayatullah ditetapkan tersangka karena menyediakan akun Telegram Bjorkanism. Adapun motif pelaku adalah membantu Bjorka agar terkenal. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku terus memburu hacker Bjorka. Ia pun mengklaim telah mengantongi identitas Bjorka namun belum bisa diungkap ke publik. Memberitahu kepada kita menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya, tapi sampai saat ini tidak. Nah, kemudian kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Nah, saudara, kita membuat satgas. Upaya perburuan Bjorka oleh pemerintah Indonesia mendapat respon dari sang hacker. Dengan menyertakan tangkapan layar judul sebuah berita nasional, Bjorka menertawakan klaim pemerintah yang menyatakan telah mengantongi identitasnya. Klaim pemerintah itu disebut sebagai omong kosong. Lebih lanjut, dalam unggahan di situs Bridge, Bjorka juga mengolok-olok penangkapan pemuda di Madiun yang diduga dirinya. Bjorka juga berkomentar soal Jokowi yang membentuk tim khusus untuk memburunya. Bjorka mengatakan semoga beruntung dan mempersilahkan pemerintah untuk menghubungi jika butuh bantuan menyelesaikan masalah ini. Kejaksaan Agung yang kembali menerima berkas perkara 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua membuka opsi untuk menggabungkan dengan berkas perkara obstruction of justice dalam proses penyidikan pembunuhan mantan ajudan Verdi Sambo. Tim khusus Polri telah mengembalikan berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua dengan tersangka Verdi Sambo CS ke Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung. Kelima berkas perkara tersebut adalah Verdi Sambo, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Selain berkas perkara pembunuhan Brigadir Joshua, Kejaksaan Agung juga telah menerima berkas perkara 7 tersangka obstruction of justice dalam proses penyidikan pembunuhan ajudan Verdi Sambo. Kejaksaan Agung sendiri membuka opsi penggabungan 2 berkas yang menyeret Verdi Sambo menjadi 1 surat dakwaan yang dinilai akan memudahkan berkas perkara masuk ke proses pengadilan. Yang kita terima berkasnya sudah split sync. Ya. 338, 340 jadi 1 berkas perkara, obstruction of justice 1 perkara. Ya kan? Nanti untuk penggabungan perkara sebagaimana pasal 141 KUHP itu adalah domain daripada penuntut umum. Ya, Mbak ya? Jadi domain dari penuntut umum itu masih dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung menambahkan, meski 2 perkara yang menyeret Verdi Sambo merupakan 1 rangkaian peristiwa, namun keputusan untuk menggabungkan surat dakwaan menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. Diketahui, Kejaksaan Agung telah menyiapkan 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang menyeret Verdi Sambo. Sementara 43 jaksa penuntut umum juga disiapkan untuk menangani kasus obstruction of justice atau merintangi proses penyidikan kasus pembunuhan itu. Pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi kemeriahan akhir pekan dari kawasan Kota Tua Jakarta. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.